Shalom, selamat pagi. Pagi semuanya, haleluya. Oh ya, terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelur, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh Allahku yang sungguh sangat baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran Gembala siaran malam pagi hari ini, ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sebentar lagi kami membaca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami, ya Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, ya Tuhan Yesus. Dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi
Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Haleluya, Tuhan. Shalom. Shalom Mari semuanya. kita baca Efesus 4 ayat 1 sampai 6. Kemudian disambung ayat 11 sampai 16. Efesus 4 ayat 1 sampai 6 dengan perikop kesatuan jemaat dan karunia yang berbeda-beda. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Dilanjutkan ayat 11. Efesus 4 ayat 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Amin, amin, amin. Kita melihat karya Yesus ya. Ada satu kisah yang mengharukan ya, tapi juga membuat semangat patriotisme itu bertumbuh ya. Memang kita ini bermacam-macam suku, ras, bangsa dan bahasa, tetapi di dalam Kristus kita adalah satu. Amin. Amin. Nah, pada tahun 1997 di suatu universitas negeri Iowa memberi nama stadion sepak bola mereka dengan nama atlet kulit hitam pertama di kampus tersebut yang bernama Jack Trice. Seperti kita ketahui, di Amerika ada bermacam-macam warna kulit ya, dari merah sampai hitam. Tetapi ironisnya mereka juga dibatasi ya, tidak bisa berbaur dengan baik, sampai akhirnya orang-orang kulit hitam mendapatkan tempat di sana dalam perjuangan kehidupannya. Nah, tragisnya Jack Trice sendiri belum pernah bermain di lapangan tersebut, Ames, Iowa. Karena apa? Ia meninggal dunia karena cedera internal yang dideritanya saat bermain dalam pertandingan keduanya di tingkat perguruan tinggi yang dimainkan di luar universitasnya, yaitu di Minneapolis, Minnesota tanggal 6 Oktober tahun 1923.
Nah, sebelum pertandingan, Trice menulis sebuah catatan bagi dirinya sendiri yang membuktikan kekuatan tekadnya ya. Dia menulis demikian: kehormatan ras, keluarga, dan diri saya dipertaruhkan di sini. Semua orang mengharapkan saya melakukan hal-hal besar. Saya akan melakukannya. Seluruh tubuh dan jiwa saya akan saya serahkan seluruhnya di atas lapangan besok. Setiap kali bola dilemparkan, saya akan berusaha melakukan lebih daripada apa yang diharapkan dari saya. Trice sungguh-sungguh memahami bahwa apa yang ia lakukan berasal dari kehormatan dan martabat dirinya, sehingga keberanian pun melebur ke dalam karakternya. Jadi orang-orang yang dipinggirkan, orang-orang yang dianggap nggak mampu, orang-orang yang dinilai rendah, itu sebetulnya bukan seperti itu ya. Mereka bukan hidup dari penilaian orang, tetapi mereka punya prestasi sendiri-sendiri ya. Jadi di dalam kita beraneka ragam suku, bangsa, dan bahasa, itu punya prestasi sendiri-sendiri dalam kehidupan setiap orang. Rasul Paulus mengatakan hal serupa dalam suratnya kepada jemaat di Efesus, dan menantang orang percaya untuk menjadikan jati diri mereka di dalam Kristus mempengaruhi setiap keputusan yang mereka ambil. Kita baca ayat 1 ya. Efesus 4 ayat 1. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Amin. Ya. Jadi hidup kita ini sebagai orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan harus sebanding ya, sepadan dengan panggilan itu. Jika kita hari ini dipanggil sebagai hamba-hambanya, melayani, ataupun menjadi orang percaya yang harus bersaksi, harus memikul amanat agung, supaya kehidupan kita ini sepadan dengan panggilan kita itu ya. Yaitu ada harkat dan martabat. Jadi kita tidak bisa hidup yang sesuka-suka hati ya. Tetapi kita mengingat bahwa kita ini duta-duta Kristus. Seandainya kata saudara diangkat jadi duta besar Indonesia di Eropa gitu ya, di salah satu negara Jerman misalnya ya. Pasti engkau akan mengingat bahwa nama Indonesia ada di dalam segala bentuk perilaku dan kehidupanmu. Bahkan karakter pribadimu harus mencerminkan bahwa engkau ini orang Indonesia. Apa orang Indonesia itu karakternya? Ramah ya, suka senyum, mudah membantu ya. Bahkan saking kebablasan ingin membantu orang, kadang-kadang kalau ditanyai alamat itu ngarang. Supaya ia bisa membantu gitu ya. Tetapi ciri khas orang Indonesia itu tidak sombong ya, tidak angkuh ya. Mau menghargai setiap orang yang ditemuinya ya, ramah. Peristiwa kemarin ya, kita mau ke rumah Pak Susilo ya. Karena sudah maghrib, sudah gelap, maka lupa ya belok mana. Terus pakai mbahnya Google Map, malah kesasar ya. Malah disasar-sasarin, tapi ya sebetulnya nggak kesasar nemen-nemen ya. Cuma karena embongnya kan dipalang, di apa itu, diberi pagar ya, jadi nggak bisa lewat. Akhirnya kami kembali dan akhirnya kami menemukan bloknya ya. Kami menemukan bloknya, tapi nomor bloknya karena nggak ada ya. Rumahnya itu nggak ada nomornya. Nomornya itu ada di dalam
pagar ya enggak ketok. Nomor rumahnya saya belum pindah Bu, katanya gitu. Nah ini nomor rumah mana ya katanya. Hal pertama yang harus dilakukan ketika engkau pindah rumah lah, membangun rumah adalah nomor ya, supaya kalau orang mengirim apa-apa pada rumahmu itu enggak sasar ya. Nah, inget-inget ya di sini. Apakah Anda punya nomor rumah? Kalau enggak besok pesen nomor rumah ya. Atau ditulis sendiri pakai spidol gitu ya. Itu nomor rumah itu untuk orang lain, bukan untuk kita ya. Supaya orang lain itu tahu benar ini rumah ini nomor sekian, bloknya sekian, nomor sekian. Gitu. Saya ya pernah terganggu ya masalah nomor ini karena tetangga kami itu rumahnya kayak istana ya, tapi nggak nomornya. Jadi semua kiriman bahkan makanan itu nyasar ke rumah saya. Dan saya makan lah ya apa bayar saya ya. Jadi bolak-balik akhirnya saya kasih tahu, loh dipasang nomor ya, jangan dikira terus rumahmu paling mega, paling ciamik di tempat ini gak usah dikasih nomor tuh orang bisa tahu. Nggak bisa karena semua kiriman barang-barang, semua tamu yang mencari yang nomor satu adalah nomor rumah, bener gak? Ada yang ditulis cuma RT RW tapi gak ada nomor. Nah itu lain lagi kalau di desa memang perletaan rumahnya nggak bernomor ya. Nah untungnya ya ini kami di Indonesia ya. Sudah hampir putus asa. Terus tahu seseorang yang bawa makanan ya, mungkin habis dari warung bawa kirim makanan, buka warung. Oh ya mungkin mau kirim makanan, ya nggak ngerti lah. Tetapi dia baik ya. Kami bertanya pada beliau terus ditunjukin, oh situ. Terus saja itu ada lampu kuning itu belok kiri lah, maksudnya lampu rumahnya orang yang warna kuning belok kiri gitu. Saya cuma nginget pagernya itu di laser ya, pagernya itu di lubang-lubangi pakai laser itu. Sekarang kan lagi musim ya, pager tapi kayak renda gitu ya, bagus. Nah tapi nggak ada nomornya, jadi kami ragu-ragu ya. Untungnya tetangganya itu ada duduk, jadi saya tanyain dan beliau ngomong, rumahnya Pak Sus mana? Oh ini, katanya begitu ya. Oh jadi singkat cerita ketemu. Jadi itu penting ya. Saya melihat bahwa orang Indonesia ini baik hati semua ya, nggak sombong, ditanya nggak melengos. Ada yang ditanya malah marah-marah ya, nggak ada. Tapi nggak tahu Pak, cari sendiri. Ya kalau kita di luar negeri, halo Pak Sus, kita di luar negeri itu kalau mau tanya sama orang kadang-kadang mereka nggak bisa menjawab ya, I don't know gitu aja ya. Ataupun kita mau beli ya, beli sesuatu ya. Waktu saya di Eropa itu, nggak usah sebut negaranya ya, mereka menghindar ya. Ketika saya datang mereka malah menjauh. Oh, ada pramuniaga kayak gitu itu. Kalau di Indonesia ya, Anda masuk toko gitu aja sudah dikeributi para pramuniaga ya. Apa Bu, yang cari apa Bu gitu ya. Bisa saya bantu. Bisa saya bantu, ini bahkan saya bawakan ya ke kasir gitu ya. Luar biasa kan ya. Ini saya bawakan ya Bu, dilayani. Ya, itu karakter bangsa kita. Jadi kalau ada berita hoax ngata-ngatain bangsa Indonesia ya, sebetulnya kita harus bangga. Ngomong, where are you come from Indonesia gitu. Mereka kadang nggak tahu loh ya. Kita sebut Bali, oh ya baru tahu. Dulu waktu Lapindo keluar pertama kali itu, Sidoarjo itu terkenal di bumi. Sekarang terkenal lagi, ada sebuah pondok yang roboh itu terkenal lagi sampai di Amerika ya. Tapi terkenal yang mungkin anggapan negatif ya. Tetapi kita harus bangga bahwa kita orang Indonesia ya. Nah, inilah yang harus kita tampakkan ya. Kita harus berpadanan dengan panggilan dari Tuhan ya. Kita nggak boleh minder ketika kita mengabarkan Injil, ketika kita bersaksi, kita nggak boleh minder.
Walaupun mungkin kulit kita hitam, coklat, bukan putih ya. Kadang-kadang orang mikir, kok bisa ya kamu bisa putih kayak gini, kok bisa ya, kayaknya lalat bisa tergelincir gitu ya. Makanya skincare itu laris ya hari ini. Kalau mau berdagang, berdaganglah skincare ya Pak Susilo ya. Sampai berjalan keliling dunia gara-gara dodolan skincare saudara-saudara ya, karena semua orang pengen glowing ya. Jadi skincare itu laris wis, nggak tahu dari yang paling murah sampai termahal itu wis pokoknya laris ya. Ibu-ibu ini nggak mau kalah loh ya. Pengen cantik, pengen kelihatan awet muda, pengen glowing gitu ya. Tetapi ingat, kita harus berpadanan dengan apa yang kita harus tampakkan, yaitu Kristus ya. Kristus. Paulus menantang kita untuk menghayati cara hidup yang dibentuk oleh karya Tuhan Yesus bagi kita di dalam Dia melalui kita. Apa karakter Kristus? Apa Pak? Kasih. Pak Gem? Kasih ya. Yeah. Apalagi? 1 Korintus 13 itu. Nah, lali wis. Dibaca aja Pak. Kasih ya itu tadi, rendah hati, lemah lembut. Kasih itu tidak sombong. Kasih itu Sabar. murah hati. Kasih itu sabar. Kasih itu tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Kasih itu sabar menunggu ya. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Nah, itulah bentuk kasih itu. Karena apa? Allah itu kasih. Jadi kita harus menampakkan karakter kasih. Nah, bangsa kita punya enggak kasih itu? Indonesia punya enggak kasih itu? Punya. Coba saudara minta makan ke rumahnya Pak Susilo. Ya enggak minta makan, Pak Sus aku minta makan, minta ditraktir. Ya enggak gitulah. Waktu jam makan aja. Waktu jam 12 itu tok-tok aja ya. Tapi besok harap dikasih nomor supaya nggak sasar. Ketuk aja. Oh ya, dipasang bel juga. Sebab nanti eman ya pagar yang cantik-cantik itu terus ada orang nggak bisa tok-tok diteng-teng sama batu kan bocel. Jadi harus dipasang bel sama nomor. Tapi bel rumah saya ini rusak satu loh Pak Gem, tak didandani ya. Di bel-bel orang tidak keluar karena baterai entek. Nah ini sekarang kan ada bel wireless ya. Nah dipasang ya besok yang rumahnya nggak ada bel. Nah jadi cara hidup yang menghasilkan karakter Kristus, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran, kesatuan, kasih dan damai sejahtera. Kita baca ayat 2 dan 3. Filipi 2 Efesus 4 ayat 2 dan 3. Efesus 4 ayat 2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Amin. Amin. Nah, itu kesatuan roh ya. Kalau kita mengaku orang percaya, kita pasti dihuni oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Dan kita harus menyadari bahwa ada roh Allah di dalam diri kita. Ya. Sehingga kita mudah memaafkan. Kalau berantem nggak lama-lama ya, sore sudah bayan lagi gitu ya. Dan pasti ada penyesalan kalau habis marah, habis berantem, pasti ada rasa menyesal ya. Ada apa ya aku kok menjadi seperti gini. Maka itu ayo, sembari kita menggunakan karunia-karunia dari Allah untuk melayani satu sama lain, ayo kita pertahankan ya. Kita harus punya kehormatan keluarga Allah ya, kehormatan keluarga Allah. Dan dirimu sendiri ya, diri sebagai warga negara. Di sini banyak orang asing juga yang kadang-kadang mengikuti siaran ini ya. Entah warga negara mana, yang penting engkau semua adalah warga negara surga ya. Nah disinilah kita perlu
memperhatikan, kita perlu mempunyai niat, kita perlu mempunyai martabat ya. Jangan lupa martabat. Martabat sebagai orang Kristen, martabat sebagai orang beriman kepada Kristus itu punya martabat ya. Bahkan setiap kata yang kita keluarkan itu punya kuasa. Nah, cara mengeceknya gimana? Dilihat aja, apa orang seneng sama kamu apa enggak. Artinya apa? Kalau engkau datang mereka enggak kabur. Kalau engkau datang terus mereka kabur, berarti ada something wrong di dalam dirimu yang mereka enggak sukai. Tetapi ketika engkau datang, semua seneng gitu ya. Puji Tuhan ya. Pada pagi hari ini terima kasih buat orang-orang yang sudah menunjukkan martabat Kristus ya, sebagai warga kerajaan Allah. Saya tahu rekan-rekan yang menyertai renungan ini setiap hari punya martabat, good attitude ya, punya good character. Saya mengerti. Kalau enggak, saudara enggak tiap hari ada di ini ya, siaran ini ya. Saya juga berterima kasih karena Anda semua ini menyebabkan kami selalu semangat ya setiap hari untuk ketemu kalian. Merindukan gitu ya katanya yang tepat. Jadi ayo kita bawa karya Yesus di dalam diri kita ya. Mungkin nanti Anda menulis buku, mungkin Anda bersaksi kepada orang, mungkin punya sahabat baru yang diperkenalkan kepada Kristus ya. Kita tidak mengganti agama orang, kita tidak mengganti karakter orang, tetapi saya percaya bersama Roh Kudus yang baik yang akan selalu terjadi dalam hidup kami dan Anda. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus kalau Engkau sudah jamah kami sehingga kami sebagai anak-Mu kami bisa mencerminkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi saksi-Mu, terang-Mu, dan kami bisa mempraktekkan kasih-Mu yang sudah Engkau ajarkan kepada kami, sehingga kami bisa saling mengasihi, kami bisa berbuat lemah lembut, sabar, tidak sombong, sehingga semua karakter-Mu itu ada pada kami, sehingga kami bisa berlaku baik, kami bisa saling membantu pada sesama ya, semua apa yang Kau perintahkan kepada kami untuk kami lakukan sebagai anak-anak-Mu, kami bisa mencerminkan Engkau sehingga banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk kerajaan-Mu dari semua cerminan dari pribadi kami. Makasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bila di antara kami ada yang memandang rendah kepada orang lain, Tuhan ampuni kami. Karena kami tahu semua manusia ini ciptaan Allah, bahkan seluruh bumi dan segala isinya. Biarlah kami boleh mencerminkan karakter Kristus dan kami mau membawa nama Kristus di dalam setiap aspek dalam hidup kami. Terima kasih untuk rekan-rekan yang setia merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Berkatilah mereka ketika mereka membutuhkan segala sesuatu. Penuhilah kebutuhan mereka ya Bapa. Demikian juga mereka yang sakit sudah Engkau sembuhkan. Terima kasih mereka yang sudah punya masalah sudah ada jalan keluarnya. Terima kasih. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati Engkau, Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Kau dengan wajah-Nya dan memberikan Kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Kau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Terima kasih Bu Reni, Pak Franyanto, Bu Lili, Yohanes, Bu Tiar, Patrick, Pak Salmon, Pak Martin, Bu Feby, Esther, Sepsi, dan Pak Anton, Bu Saiman, Pak Saiman, Pak Bambang, Bu Vera, Pak Sus, Bu Kristiani, Bu
Bu Viken, Pak Henry, Yusyang, Aceh, Bu Titik Sulistiani, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Ruli, Pak Mei, Fen, sehat selalu, Bu Elias, Pak Elias, semuanya yang sudah bergabung, baik nanti siang, nanti sore, nanti malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. See you tomorrow, guys. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Itu